Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sejenak meluangkan waktunya untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan telah menuntun kami dalam istirahat kami, sehingga kami bangun dengan penuh keberkatan. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman-Mu akan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini, Rabu 27 November 2024, adalah dari Renungan Harian Gereja Toraja. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Amin. Renungan harian di hari ini diberi satu pokok, tiupan sangkakala ketujuh. Tiupan sangkakala ketujuh. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada pasal-pasal sebelumnya dikisahkan tentang bunyi sangkakala pertama sampai ke-6 yang menandakan penghakiman dan penghukuman bagi manusia. Dan ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi
ketika sangkakala ketujuh ditiup, sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ketujuh ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Bila sebelumnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai ke-6, dikisahkan dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi. Maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, maka kita diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dalam bacaan kita juga dikisahkan, maka sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah pun memuji-muji Allah yang memerintah sebagai Raja. Kemudian Yohanes melihat bait suci terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian Allah. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah simbol kehadiran Allah dan juga gambaran kesetiaan Allah pada umatnya. Selain itu, terjadi juga kilat, guruh, gempa, dan hujan es. Semuanya yang terjadi ketika bait Allah dibuka memperlihatkan bahwa Allah hadir di sana dan Ia berkuasa. Dalam kitab Wahyu dikisahkan juga bahwa mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, Yohanes melihat kejahatan dan ketidakadilan yang dibuat oleh mereka yang tidak percaya. Perbuatan tersebut menyebabkan penindasan dan penderitaan bagi orang-orang percaya. Sangkakala ke-7 yang ditiup oleh malaikat itu menggambarkan kemahakuasaan Allah dan berita kemenangan bagi orang-orang percaya. Tiupan sangkakala ke-7 memberikan harapan bagi orang percaya yang akan beroleh damai sejahtera yang abadi. Berita kemenangan dikumandangkan. Semua kerjaan menjadi miliknya atau menjadi milik Kristus. Kristus berkuasa sebagai Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Hal tersebut menandakan bahwa segala sesuatu berada di bawah otoritasnya. Di dalam kerajaannya tidak akan ada lagi penindasan dan penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, acap kali kita ditakutkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang jahat dan tidak adil. Karena itu, hari ini kita diteguhkan bahwa tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Kristus, Sang Raja kekal itu. Semua kuasa telah ditaklukkan di bawah pemerintahannya. Tiupan sangkakala ke-7 itu mestinya tidak lagi membuat kita takut terhadap kuasa kegelapan. Kiranya keyakinan kita bahwa Kristus Sang Raja kekal
dapat memberikan kita keberanian untuk menapaki perjalanan hidup di dunia ini. Keyakinan itu jugalah yang akan memampukan kita mewujudkan kerajaannya kini, di sini, dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk menyembah-Mu. Khususnya firman Tuhan mengajak kami meyakini bahwa tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Kristus, Sang Raja Kekal itu. Semua kuasa telah ditaklukkan di bawah pemerintahannya. Dan kiranya Tuhan memampukan kami dalam mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Tuhan memberkati semua rencana-rencana kami. Tuhan menolong dan melindungi kami dimanapun kami berada, dan kami yakin bahwa di situ Tuhan ada dan menolong kami. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan hidup. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan dalam pergumulan, karena berbagai macam pergumulan hidup, Tuhan kiranya melepaskan mereka dari tengah-tengah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam tugas dan pekerjaannya, dan dalam studinya, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang jauh dari kami. Tuhan kiranya menolong mereka. Ya Tuhan, hari ini adalah hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon kiranya keamanan dan ketentraman terjadi dalam rencana ini, sehingga pemilihan ini berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kekuatan dan kesehatan mereka alami dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Tuhan kiranya menerima kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.